Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Yanti Adiko, kelas 3B Manajemen Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS Ekonomi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Arwidayanto SPD MPD. Jawaban bagian A. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri. Bisa menghasilkan ekonomi, semua akan terwujud bila supportur dan infrastruktur saling mendukung. Dalam bidang supraktur, sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur yaitu partai politik, kelompok penekan kelompok berkepentingan dan media komunikasi politik yang bertindak mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Bersatunya kedua komponen tadi akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut Elhanson, ekonomi pendidikan adalah suatu pembelajaran yang membahas tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat, agar membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang batas yang dapat dihasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan normal dan bagaimana mendiskusinya secara merata dan adil di antaranya berbagi kelompok. Theodore Schultz menulis bahwa nilai ekonomi pendidikan terletak pada alasan bahwa masyarakat meningkatnya kemampuannya sebagai produsen dan konsumen dengan berinterpretasi sendiri. Jawaban bagian B, ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain. Khususnya melalui pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan di samping memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial. Ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Pada tabel pengukur keuntungan pendidikan, digambarkan bagaimana cara mengukur keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi atau penghasilan yang dibandingkan dengan biaya kos. Keuntungan tersebut diukur dengan pola penghasilan seumur hidup. Untuk memperoleh pola penghasilan seumur hidup ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, cross-seksional dengan jalan mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang yang bervariasi umumnya. Kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang seusianya sama. Yang kedua, longitudinal dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilan diukur pada setiap tingkat usianya. Jawaban bagian C, biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat maupun orang tua siswa dalam bentuk natura atau barang, pengorbanan peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan. Cara menghitung kos per unit seperti yang sudah dijelaskan di atas. Menghitung kos per unit lebih mudah dihitung pada satu periode produksi, sehingga biaya yang dimasukkan adalah biaya total dan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikut rumus yang bisa digunakan untuk menghitung kos per unit, yaitu kos per unit sama dengan atau total fixed cost tambah
total variable cost. Strap, total unit yang diproduksi di mana total visit cost, total biaya yang tidak berubah di perusahaan, terlepas dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi, total variable cost, total biaya yang ikut berubah ketika ada perubahan dalam jumlah unit yang diproduksi, total unit yang diproduksi, kuantitas atau jumlah unit yang diproduksi selama periode tertentu, langkah-langkah dalam menghitung cost per unit untuk mendapatkan penghitungan cost per unit yang akurat. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan selama prosesnya. Perusahaan harus menghitung total uang yang dihabiskan pada biaya tetap selama periode produktif tertentu dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang terjadi selama periode tersebut. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menghitung total uang yang dihabiskan dalam biaya variabel selama periode produktif tertentu dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang termasuk dalam biaya variabel selama periode tersebut. Kemudian, angka pada poin pertama ditambahkan dengan angka pada poin kedua untuk mendapatkan total biaya yang dihabiskan selama prosesnya produktif, baik itu bisa tetap maupun biaya variabel. Setelah itu, masukkan total barang yang diproduktif selama periode tersebut. Terakhir, bagi jumlah poin pertama dan kedua dengan total barang yang diproduksi untuk mendapatkan biaya per unit atau cost per unit. Contoh, penggunaan rumus cost per unit perusahaan ABC memiliki total biaya variabel sebesar 50 juta dan total biaya tetap adalah 30 juta. Dengan total produksi unit 10.000, maka penghitung cost per unit adalah 30 juta tambah 50 juta bahagi 10.000 sama dengan 8.000. Dengan demikian ditemukan bahwa total biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang adalah 8.000. Untuk mendapatkan keuntungan, maka barang harus dijual dengan harga lebih dari 8.000. Penghitung seperti ini lebih mudah dan sederhana. Jawaban bagian D. Permintaan demand terhadap pendidikan dapat digunakan untuk menentukan jenis pendidikan. Inferior, barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya, sepatu ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan barang tersebut akan tinggi. Namun, ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut akan turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sepatu lain yang lebih berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal. Superior, permintaannya naik hanya apabila pendapatan masyarakat meningkat. Contohnya, mobil. Permintaan barang tersebut akan naik seiring naiknya pendapatan masyarakat, dan apabila pendapatan masyarakat menurun, permintaan atas barang tersebut menurun juga. Barang normal memiliki elastisitas pendapatan yang positif. Itu artinya permintaan mereka memiliki hubungan positif dengan pendapatan konsumen. Peningkatan pendapatan konsumen meningkatnya permintaan barang, dan sebaiknya penurunan pendapatan mengurangi permintaan mereka. Jawaban bagian E. Cost-benefit analysis adalah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan lantas mengurangi banyak yang terkait dengan pengambilan tindakan itu. Pendasaran cost-benefit analysis menggunakan metrik keuangan seperti pendapatan serta biaya yang dihemat. Yang kedua, rate of return analysis adalah analisis tingkat persen pengambilan, sehingga perbandingan antara PW of benefit sama dengan PW of cost, seperti halnya metode present worth, future worth, dan annual worth rate
of return dapat diterapkan untuk membandingkan atau memilih alternatif. Yang ketiga, current cost accounting adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti aset pada periode berjalan. CCA mengacu pada pendekatan yang menilai aset dengan nilai pasar wajar daripada biaya histori. Yang keempat, direct costs adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Gaji karyawan termasuk ke dalam biaya langsung yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Yang kelima, variable cost adalah biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Variable cost naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Mereka naik seiring dengan peningkatan dan penurunan produksi. Seiring dengan penurunan produksi, contoh variable cost termasuk biaya bahan baku dan pengemasan. Jawaban bagian F. Menurut pandangan saya tentang nilai ekonomi pendidikan yang diikuti saat ini ialah sudah sangat baik dan bagus karena pendidikan saat ini juga sudah bisa menghasilkan tenaga kerja yang profesional pada bidangnya, yaitu melalui pendidikan vokasi, yang pendidikan akademik harus menghasilkan inovasi yang bisa dimanfaatkan. Adapun usaha-usaha yang perlu saya sendiri lakukan agar bisa menghasilkan sebuah SDM yang akan memiliki sebuah nilai tambah, dan usaha itu yakni pertama, peningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menambah lapangan kerja yang memadai. Yang ketiga, memberikan peningkatan perekonomian. Yang keempat, memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat di semua sektor. Yang kelima, memberikan pendidikan formal gratis. Yang keenam, memberikan pemenuhan gizi yang baik kepada setiap warga. Yang ketujuh, memberikan tunjangan beasiswa bagi warga yang berprestasi atau berinovatif. Jawaban bagian G. Relasi mahasiswa berperan dalam mewujudkan merdeka belajar dengan cara merasakan kebijakan-kebijakan dari kampus seperti kebebasan belajar walaupun secara daring dengan berbagai plus minusnya, lalu dapat merasakan fasilitas yang diberikan, bahkan mengikuti kegiatan kampus dengan maksimal. Jawaban bagian I. Manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa, kualitas, dan kuantitatif sekolah, lembaga pendidikan, serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan. Untuk mencapai kesuksesan tersebut diperlukan berbagai angka untuk menempuhnya. Inovatif, kreativitas, dan ide-ide yang selalu update diperlukan dalam keberlangsungan kependidikan agar mampu bersaing seiring dengan era global yang begitu masif. Baiklah, itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.